Oke teman-teman, jadi aku tuh pernah secabi yang di kiri, terus pernah juga setirus yang di kanan. Dan aku tuh udah beberapa kali diet, dan emang aku tuh ternyata ya buat punya pipi yang tirus dan juga pipi yang cabi itu ternyata ada konsepnya guys, ada penyebabnya. Dan ini di video kali ini aku tuh bakalan share ke teman-teman gimana sih cara agar pipi kita itu cepet banget tirusnya dan mengurangi yang namanya cabi dan juga perut buncit. Karena ini tuh ada pola tersendiri guys. Dan untuk history diet aku sendiri, kalian bisa lihat aku diet ini udah turun berhasil dari 17 kilo, 10 kilo, 13 kilo, 23 kilo. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku mau sharing gimana sih caranya agar kita tuh punya pipi itu agak tirusan, terus juga perut tuh nggak buncit atau cepat banget langsing, tirus dan langsing ya. Di sini clue-nya gitu. Jadi di video kali ini seperti di video awal itu tuh adalah foto before and after aku. Jadi sebenarnya aku tuh emang sering banget yang namanya punya pipi cabi, bahkan sekarang kan aku agak gendutan, dan kalau gendutan itu udah pasti pipinya jadi cabi atau jadi tembem. Tetapi ini tuh ada salah satu hal yang bener-bener baru aku pahami ketika aku berhasil diet turun 23 kilo. Apa sih itu tipsnya biar pipi kita tuh nggak terlalu mengikat air, perut juga nggak terlalu mengikat air, dan gampang banget langsing dan tirusnya. Oke, kita langsung ke poinnya. Tips 1, untuk bisa kita tuh punya pipi yang tirus dan juga perut yang langsing gitu ya, yang anti buncit, anti bloating. Yang pertama, kita tuh harus kurangin yang namanya garam atau sodium atau natrium gitu. Kenapa sih Kak harus kurangin garam? Kan garam tuh nggak bikin gendut. Jadi garam itu bisa sifatnya itu kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kita konsumsi berlebihan, dia itu bisa mengikat air ke tubuh kita. Jadi kalau misalkan nih kita over nih konsumsi garam, itu pasti tubuh kita tuh mengikat air lebih banyak daripada biasanya. Itu efeknya apa? Efeknya tuh pipi kita tuh jadi cabi, terus perut kita tuh jadi buncit. Selain itu, kalau misalkan kita terlalu berlebihan konsumsi garam, nafsu makan kita tuh jadi, kalau yang aku rasain ya, mungkin beda sama teman-teman yang rasain, tapi kalau aku pribadi berdasarkan pengalaman aku, ketika aku tuh terlalu over makan yang gurih-gurih, yang garam-garam, yang asin-asin, itu tuh pasti aku tuh ngerasa bahwa nafsu makan aku tuh pasti bakalan naik banget gitu. Dan ketika nafsu makan aku naik, itu bakalan puncaknya itu aku bakalan ngemil, aku bakalan makan berat, dan itu tuh efeknya ke pipi aku yang cabi dan juga perut aku yang buncit gitu nantinya. Lanjut ke tips yang kedua. Oke, tips yang kedua adalah kurangin atau kalau bisa cutting dulu yang namanya karbohidrat yang simplex. Kenapa sih karbohidrat simplex? Jadi aku tuh sering banget yang namanya ke supermarket dan lihat kandungan gizi makanan. Kalian harus tahu, kalian harus aware banget, care banget, perhatian banget kalau misalkan di tabel gizi makanan terus ada tulisan natrium, dan natriumnya itu kayak di atas 1000, itu jangan kalian pilih karena itu bikin pipi kalian jadi cabi dan tembem dan buncit gitu. Jadi solusinya adalah kalian harus cutting dulu yang namanya karbohidrat simplex yang mengandung sodium atau natrium yang tinggi, apalagi yang kayak di atas 800, itu tuh udah nggak bener banget sih kata aku mah gitu kan. Jadinya kalian itu solusinya adalah kurangin dulu yang namanya karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu contohnya itu adalah makanan instan. Makanan instan itu udah sangat teramat pasti sekali bikin pipi kita tuh cepet cabi, perut kita tuh cepet gendut, dan itu benar-benar sangat teramat aku kurangin gitu. Tips yang ketiga
Oke, tips yang ketiga adalah lebih mengunyah tuh lebih lama daripada biasanya. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak rahang kita tuh agak dibanyakin geraknya gitu, Kak. Kan bahkan ada kayak senam pipi, senam rahang, terus banyak pokoknya kayak pergerakan rahang. Itu tuh kalau misalkan kita lakuin lebih sering, itu tuh bikin pipi kita jadi tirus, dan otot rahang kita tuh kayak dia tuh kayak membentuk gitu. Jadi pipi kita tuh jadi agak lebih tirus gitu. Jadi selain dari kurangin garam, selain kita cutting karbohidrat yang simpleks, kita juga harus ada aktivitas buat menggerakkan percepatan tirusnya pipi kita. Nah, aku pribadi kayak gitu. Terus juga untuk latihan perut itu kayak workoutnya tuh kayak aku punya suatu pengalaman yang memberikan aku dampak hasil yang benar-benar ada banget. Jadi aku tuh dulu pernah rajin banget yang namanya plank. Plank itu kayak mungkin antara 30 sampai 60 detik aja. Itu aku rutin lakuin sampai setiap hari. Aku nggak tahu berapa lama, tapi yang pasti konsisten aku lakuin. Dan kalian harus tahu perut aku tuh gampang banget kecilnya dan ada absnya gitu, jadi kayak ada bentuknya gitu, tapi bukan yang kayak bentuk otot-otot cowok gitu loh. Jadi kayak, tau gak sih otot-otot perut idol K-pop gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi aku rutin banget yang namanya plank doang padahal gitu. Apalagi kalau misalkan kalian tambah workout, kalian tambah push up, sit up, terus apalagi sih banyak senam, yoga, yang lain-lain kayak gitu. Jadi itu dia adalah 3 tips agar kita tuh punya pipi yang tirus, terus juga perut yang lebih langsing, gak buncit kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya sekarang tuh lagi cabian banget. Aku ngerasa banget aku lagi cabi, dan aku tuh lagi effort lagi buat agak meniruskan pipi aku. Karena sebenarnya bagi aku tuh pipi yang cabi tuh nggak terlalu bikin problem gitu ya di wajahku. Karena kayak aku mikirnya kayak wajahku walaupun pipinya cabi tuh oke-oke aja gitu. Aduh, pede banget sih Nomi. Jadi kalau misalkan aku tuh lebih ke perut guys. Jadi aku tuh bener-bener lagi effort buat melangsingkan perut aku. Karena aku ngerasa kayak perut aku tuh agak buncitan setelah aku naik 71 kilo. Waktu puncak-puncaknya bakal aku naik itu 71 kilo, tapi alhamdulillahirobbilalamin sekarang tuh udah turun lagi. Buat teman-teman yang interest buat diet, kalian bisa subscribe channel aku, karena di channel aku banyak banget video-video tips tentang diet. By the way, maafin ya ini aku pakai mukena karena aku baru selesai banget sholat isya. Bye bye, makasih udah nonton sampai selesai. Oh iya teman-teman, aku tuh pengen ajak kalian join di grup diet aku. Jadi di grup itu kita bisa saling sharing, saling ngasih motivasi, dan juga saling bertanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Misalkan kita tuh pengen ngasih pap makanan kita dan lain-lain. Pokoknya sharing tentang diet-dietan di grup ini biar kita tuh jadi makin semangat dietnya.